Ada banyak orang mendefinisikan hidup yang berkelimpahan secara keliru. Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Nah, kata hidup dalam segala kelimpahan oleh para teolog dari kemakmuran atau the prosperity gospel, Injil kemakmuran, mereka katakan itu secara materi dan jasmani. Memang mereka tidak menampik bahwa itu juga secara rohani, tapi mereka berkata itu justru juga secara materi dan jasmani, di mana orang tidak bisa sakit lagi, akan senantiasa sehat, dan yang paling mengerikan adalah bahwa mereka akan ditandai dengan kekayaan fisik ataupun materi yang berlimpah-limpah, punya banyak uang. Nah, ini hal yang sangat mengerikan dan bukan sesuatu yang Yesus maksudkan. Karena ketika Yesus berkata bahwa hidup berkelimpahan, dari bahasa aslinya saja kita bisa melihat poin pertama soal bahasa asli ya, teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kata hidup di situ menggunakan kata zoe dan bukan bios dalam bahasa Yunani. Kata bios untuk hidup yang biasa, ya kan? Anda bisa lihat misalkan kata bioskop, ya, ada kata bios di situ, gambar yang hidup, yaitu hal yang biasa, ya kan? Tapi kata zoe ini hidup yang berbeda. Nah, hidup yang bagaimana? Hidup kekal yang Allah berikan. Jadi Alkitab menuliskan dengan kata zoe bicara sesuatu hidup yang berbeda, hidup yang Allah berikan, kaitannya dengan Tuhan, ya kan? Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, barang siapa percaya kepada Yesus, ya kan, dia akan memiliki hidup yang kekal, tidak turut dihukum, ya kan, tidak binasa karena percaya kepada Yesus. Nah, kata hidup di situ menggunakan kata zoe. Juga dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan kalau orang mengenal Bapa dan mengenal Yesus yang Bapa utus, itu hidup yang kekal. Itulah hidup kekal. Kata hidup kekal di situ menggunakan kata hidupnya itu zoe juga. Jadi jelas, ya kan, di sini bukan soal bios atau hidup secara fisik, tapi secara kualitas yang Allah berikan, hidup yang Tuhan anugerahkan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian kata kelimpahan dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya dikatakan itu perisos, artinya lebih, abundant, ya, berlimpah, luber, atau dalam hal kualitas dia di atas biasa. Dengan kata lain, luar biasa, bukan biasa-biasa. Nah, ini kata adjektif, dia menjelaskan zoe. Hidup yang Allah berikan itu ternyata hidup yang luar biasa, yang tidak biasa, yang di atas rata-rata, yang punya kualitas lebih dibandingkan hidup yang di luar yang Allah berikan. Hidup sekedar bernapas, bangun tidur, bekerja, dan sebagainya. Bukan, tapi hidup yang lebih daripada itu. Dan tentu saja kata limpah berarti hidup yang dibagi-bagikan. Nah, melihat dari arti katanya saja di poin pertama ini sudah jelas bahwa hidup berkelimpahan bukan soal materi, tapi kualitas hidup yang Allah berikan kepada Anda dan saya yang bertobat dan percaya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat secara konteks di situ, Yesus sedang berbicara soal akulah gembala yang baik, akulah pintu kepada domba-domba. Nah, ini bicara soal siapa? Yesus sebagai gembala yang baik, sebagai satu-satunya jalan, dia memberi hidupnya kepada kita. Dari segi konteks, kata hidup kelimpahan bicara soal hidup yang benar. Yesus sebagai pintu satu-satunya jalan yang benar. Dan Yesus sebagai gembala yang baik menyerahkan nyawa bagi kita. Tidak heran dalam seluruh konsep perjanjian baru, hidup kekristenan itu bukan sekedar agama, bukan sekedar ikut aturan A, B, C supaya selamat. Tapi hidup kekristenan adalah pertukaran hidup. Hidupnya Yesus, sang gembala yang baik, dan yang pasti benar karena dialah satu-satunya pintu kepada hidup kekal, ya kan? Dialah hidup kekal itu sendiri, diberikan sama kita. Dia tukar hidupnya yang suci, kudus, kekal, benar dengan hidup kita yang penuh dengan dosa, yang kualitasnya ada di bawah sini. Hidup dia begitu dahsyat kualitasnya, di atas sana. Dia tukar dengan hidup kita yang sudah rontok oleh dosa, yang sudah rusak, ya kan, fall short of the glory of God, kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini juga ditolong atau dikuatkan oleh Alkitab di Kolose pasal 3 ayat 4 berkata, jikalau Kristus yang adalah hidup kita menampakkan diri, ya kan? Ini bicara soal kedatangan Tuhan. Hidup kita, Kristus yang adalah hidup kita. Jadi jelas banget, memang sang gembala yang baik sudah memberikan hidupnya buat kita. Dan Paulus berkata, hidupku bukan aku sendiri lagi, Yesus yang hidup di dalam
aku. Nah, bukan hanya dalam diri Paulus tentu saja, tapi juga di dalam diri Anda dan saya, orang-orang yang percaya. Ya, nah, konteks yang lebih jauh lagi atau alasan ketiga, hidup berkelimpahan itu bukan soal materi, adalah kalau itu hidupnya Yesus, maka tidak lain dan tidak bukan hidup Yesus yang sederhana, hidup Yesus yang penuh kasih, penuh kuasa kerajaan Allah, penuh kebenaran, hidup yang dibagi-bagikan oleh Yesus kepada orang banyak, yang dia korbankan untuk menolong orang, menyelamatkan orang berdosa. Hidup itulah yang disebut hidup berkelimpahan. Dengan kata lain, kalau kita simpulkan dari tiga alasan ini, dari alasan bahasa, konteks dari gembala yang baik dan satu-satunya pintu atau pintu yang benar, dan konteksnya yang ketiga adalah itu adalah hidup Kristus yang diberikan sama kita, maka hidup itu harus hidup seperti Yesus telah hidup. Maka boleh disimpulkan jelas bahwa hidup berkelimpahan adalah hidup Yesus di dalam hidup Anda dan saya. Nah, seperti apa sih secara praktis, Pak? Ada satu contoh yang diberikan oleh pendeta Rick Warren. Beliau masih hidup. Beliau merintis dan membangun sebuah gereja di Amerika, Saddleback Church di California. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah lebih dari puluhan ribu jemaat yang berhasil digembalakan oleh beliau. Dan beliau juga penulis buku paling laris, Purpose Driven Life, best seller book ya, bertengger lebih dari 11 minggu di zamannya. Dan dari hasil kehidupan beliau saja, pelayanannya, penggembalaannya, ya kan, mungkin jadwal berbicara di mana-mana, dikatakan beliau bisa membeli sebuah pulau, sebuah mobil Bentley, bisa membeli rumah yang mewah, ya kan, bisa tinggal dengan luxurious lifestyle, ya kan, a lavish lifestyle, sebagaimana pendeta-pendeta besar yang ada di Amerika dan juga ada di Afrika, dan sekarang mengerikan sekali pendeta-pendeta selebritis mulai bermunculan juga di Indonesia, di Asia. Sebetulnya bisa, tapi beliau memilih hidup berkelimpahan. Beliau tinggal dalam sebuah rumah yang sudah lebih dari 20 tahun lamanya. Beliau mengendarai mobil yang sudah belasan tahun. Beliau berpakaian kurang lebih sama seperti mayoritas jemaat yang beliau layani. Tidak bermewah-mewah, tidak berlebihan, dan sebagainya. Sementara orang-orang lain atau pendeta-pendeta besar berlomba-lomba dengan jam tangan yang mahal dan mewah, beliau jam tangannya sekitar $17 dikatakan. Belinya di Walmart, tempat yang umum dikunjungi oleh mayoritas kaum menengah di Amerika Serikat. Dan beliau punya penghasilan yang begitu besar dan hidup hanya dari 9% dari seluruh total penghasilannya. 91%-nya disumbangkan untuk menolong banyak orang melalui 2 atau 3 yayasan kemanusiaan. Nah, itu contoh hidup berlimpah. Bukan soal kaya atau miskin, tapi hatinya nggak melekat sama apa yang Tuhan izinkan dia boleh pinjam di dunia ini. Malah dibagi-bagikan seperti Yesus membagi-bagikan kasih, keselamatan, kekudusan, kebenaran, kelepasan, kemenangan. Dan itulah hidup yang berkelimpahan. Tidak heran beliau punya satu kutipan yang mengatakan adalah satu asumsi yang salah fatal, salah total. Kalau kita berpikir bahwa hidup berkelimpahan atau Allah ingin kita menjadi kaya berlimpah secara materi, ataupun sukses yang populer didefinisikan oleh kebanyakan orang di dunia ini. Hidup yang berkelimpahan itu adalah hidup yang bisa menjadi penolong bagi orang banyak, dimanapun level ekonomi Anda. Adalah kesia-siaan untuk mencari mahkota yang sementara dan duniawi. Seharusnya seperti yang Yesus ajarkan, jangan kumpulkan hartamu di bumi, tapi kumpulkanlah harta bagimu di surga. Tuhan Yesus memberkati.